Baik, pendengar di manapun Anda, mohon maaf ya, pagi ini kita bersama dengan Bapak Rizky Sembada SE dan kita akan berbincang dengan beliau, tapi ini kita via telepon ya, via telepon saja karena Zoom nampaknya ada agak-agak error nampaknya ya, kita nggak tahu juga nih. Coba kita akan sapa dulu Pak Rizky Sembada, beliau adalah Wasekjen Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Rizky pagi ini. Alhamdulillah, selalu baik insya Allah dengan rasa syukur kita. Selalu sehat ya, bahkan kalau mendengar ada kabar umroh dibuka lagi itu ya Pak Rizky ya. Insya Allah, ini kabar yang luar biasa, imunitas naik ini dari para pengusaha travel. Nah, kabar itu malah menjadikan imunitas kita menjadi naik ya. Jadi bisa namanya corona pergilah gitu. Iya, dan saya rasa itu bukan hanya pengusaha tapi mayoritas kaum muslimin Indonesia yang memang sudah merindukan Baitullah tentunya ya. Iya, apalagi ketika tahun 2020 harusnya berangkat, tahun 2021 harusnya berangkat, sudah terjadwal dan sebagainya, tapi ternyata gagal. Mongkok banget di hati tuh, Pak Rizky. Ya mungkin ada kekecewaan, tapi teman-teman nggak ngongkok lah, saya yakin, karena ini adalah takdir Allah dan orang kesana kan mau ibadah nih. Ya jadi insya Allah udah dibarengi dengan benteng keimanan sehingga bisa ridho dan insya Allah menerimanya insya Allah. Iya, pertama nih Pak Rizky, bagaimana menanggapi keputusan Arab Saudi ini, seperti apa Pak Rizky sebagai Wasekjen Ampuri ini? Ya, jadi sebelumnya memang kita sudah konferensi pers di beberapa media televisi nasional juga beberapa hari ini berturut-turut dan di stasiun-stasiun radio juga. Cuman alhamdulillah ini FM Solo khususnya Karanganyar ini ya. Ini di daerah baru ini, Masya Allah, luar biasa. Dan ini penting memang. Kadang banyak orang yang tidak nonton TV lagi kan sekarang gitu. Jadi yang pertama adalah kita memang perlu mengapresiasi pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia tentunya, yang terus melakukan diplomasi politik. Nah ini karena ada hubungannya dengan politik antar dua negara kan gitu kan. Yang sehingga pada akhirnya negara kita yang tadinya tersuspek ya, yang dinyatakan blacklist karena kondisi virus pandemik ini, kemudian akhirnya dibuka juga umroh untuk Indonesia, dan ini merupakan kabar yang luar biasa dan tentunya tidak lepas dari kinerja pemerintahan kita, khususnya Kementerian Agama dalam melakukan negosiasi diplomatis terhadap pemerintah Saudi Arabia. Yang kedua, memang kita tidak bisa ingkari bahwa ini juga hasil kerja kita Mas. Jadi kita kemarin mendesak Komisi 8, rapat dengan Komisi 8, dan asosiasi memang langsung ketemu dengan Kedubes juga gitu. Jadi asosiasi travel haji kita memang meminta ke sana untuk bersama Kemenak tentunya ya, untuk segera dapat dibuka, dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi. Jadi tentu ini adalah rasa apresiasi lah terhadap pemerintah dan seluruh stakeholder terkait tentang upaya-upayanya. Itu yang pertama. Ya. Nah kemudian apakah mungkin pembahasannya adalah apakah kita segera dapat berangkat nih dan kapan berangkatnya? Tentu yang dari pertanyaan itu ya Mas ya. Nah tentu itu, sejauh ini kan apakah memang sudah ada regulasi yang mengatur kesiapan keberangkatan jamaah Indonesia? Kalau katanya sih untuk juknis teknisnya belum ada arahan tuh katanya. Nah begini Mas, ini memang bahasannya cukup menarik. Kalau kita bicara tentang haji umroh, maka kita tidak lepas dari dua regulasi antar negara kan gitu ya. Yang pertama adalah regulasi dari pemerintahan Saudi Arabia sebagai penerima jamaah. Yang kedua adalah regulasi negara-negara sebagai pengirim jamaah. Yang kita bahas ini adalah Indonesia. Regulasi yang pertama di pemerintahan Saudi itu sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas. Kami juga 2 hari yang lalu terhubung langsung dengan Konsulat Jenderal di Jeddah, jadi Bapak Eko Hartono, tentang bagaimana regulasi di Saudi Arabia, yang mana sebetulnya saat ini sudah ada 10 negara yang umroh rutin udah masuk ke Saudi Arabia. Itu sejak kapan Pak yang 10 negara itu sebenarnya? Sejak di bulan habis haji itu udah berjalan hampir 3 bulan. Oh, sudah berjalan 3 bulan ya?
Iya, betul, 3 bulan, walaupun memang tidak sebanyak jamaah Indonesia. Di antaranya adalah ada UAE, ya, itu mengirim jamaah terus juga setiap bulan, gitu. Ada Bangladesh, gitu. Oh, Bangladesh juga Nah, sudah ya. sudah, Bangladesh sudah. Nah, Tapi dengan sekarang, protokol kesehatan yang ketat ya. ya ini yang kita ingin sampaikan adalah bagaimana regulasi di sana. Nah, Hmm. yang pertama memang regulasi di sana itu yang disyaratkan utama adalah batas usia masih ada, yaitu batas usia antara 18 tahun sampai dengan 70 tahun. Yang pertama. Yang kedua adalah syarat vaksinasi full. Dan vaksinasi yang full ini yang dimaksudkan adalah vaksinasi yang diterima di pemerintahan Saudi Arabia. Yaitu ada 4 vaksinasi. Yang pertama adalah Johnson & Johnson. Yang kedua adalah Moderna. Yang ketiga adalah Pfizer. Yang keempat adalah AstraZeneca. Jadi hanya 4 ini yang sampai saat ini diterima di Saudi Arabia. Padahal di Indonesia kalau wilayah Solo Raya itu kebanyakan Sinovac loh ini. Nah, itu nanti bahasan regulasi Indonesia dan bagaimana cara kita menyesuaikannya ini, insya Allah ada. Nah, terus nanti yang ketiga ya adalah bagaimana kita bisa nge-map atau mengkoneksikan sistem di Saudi Arabia dengan sistem di Indonesia. Nah, setelah vaksinasi di Saudi Arabia itu memakai sistem namanya sistem tawakalna untuk jamaah haji umroh. Tawakalna ya. Kesehatan. Iya, namanya aplikasi Tawakalna. Apa semacam di Indonesia Peduli Lindungi itu? Nah, itu dia. Itu yang menjadi masalahnya. Yang saat ini juga belum match dengan Indonesia, gitu ya. Jadi, semisal di Indonesia ini sudah pakai AstraZeneca pun, kalau pakai sistemnya masih dengan sistemnya Peduli Lindungi, itu tidak bisa koneksi dengan Tawakalna Saudi Arabia. Nah itu. Jadi 3 poin penting tadi yang menjadi regulasi di Saudi Arabia dengan poin-poin lainnya yang memang sudah dipakai sebelumnya, yaitu adanya PCR ya, PCR kedatangan dan karantina kalau positif tentunya. Tetapi kalau tidak positif, insya Allah ya bisa ibadah seperti biasa, tapi tidak seperti masa normal. Seperti biasa itu artinya waktu jam sholat bisa sholat, kemudian dia waktu selesai sholat keluar lagi dan begitu seterusnya. Insya Allah begitu regulasi di Saudi Arabia. Adapun di Indonesia, regulasi tepatnya kemarin kita juga sudah terhubung dengan Perfilman 3 hari yang lalu. Memang kita melakukan rapat koordinasi. Perfilman yang Dirjen PHU sekarang ya. Beliau juga mengatakan meminta waktu paling telat sekitar 1,5 bulan untuk memutuskan regulasi, melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Satgas Covid, dan juga Kementerian Agama. Nah, seperti itu, Mbak. Sementara seperti itu. Adapun bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi, bahwasannya saat ini vaksin kita sangat minim yang memenuhi syarat standar Saudi tadi. Yang banyak bukan hanya di Solo, di Indonesia ini yang banyak adalah Sinovac dan Sinopharm, yang notabene itu tidak bisa diterima. Nah, kebijakan KBSA memberikan solusi, memberikan tambahan 1 kali booster. 1 kali booster. Jadi maksudnya kalau misalnya Sinovac nanti dikasih 1 kali booster Moderna gitu bisa ya? Iya, betul. Jadi sudah Sinovac full 2 kali suntik ditambah 1 kali Moderna. Jadi nanti kalau mau berangkat itu ada meningitis plus itu ya, plus betul sekali. Oke. Jadi ada meningitis tetap ya, meningitis tetap. Nah, itu kendala satu. Kendala yang kedua, kita ini belum menemukan titik temu antara keinginan asosiasi penyelenggara dan program pemerintah. Tentang hal apa? Karantina, Mas. Jadi kan pemerintah Indonesia masih mencanangkan regulasi karantina. Pulang dari Saudi karantina. Yang seperti sekarang ini ada 8 hari. Nah, kemudian mau berangkat karantina. Kalau dulu ya sebelum umrah musim lalu itu ada 2 hari karantina. Nah, ini akan sangat menyulitkan kita, gitu ya. Akan sangat menyulitkan kita ketika harus seperti ini. Kenapa? Biaya pasti akan membengkak terlalu tinggi. Kan
kita sedang mengkritisi dan menegosiasi Jadi pemerintah. tidak cukup dengan ini, misalnya sepulang dari Saudi, misalnya sampai di Indonesia tidak usah karantina atau di PCR dulu. PCR hasil PCR-nya negatif berarti nggak usah karantina, langsung pulang aja gitu, nggak bisa ya kayak gitu Betul ya? sekali, Mas. Jadi ini kalimat yang tepat sekali. Ya itu yang kita ajukan, Mas. Hmm, Jadi yang kita ajukan kepada pemerintah begitu. Kita kan sudah vaksin. Kita di sana juga sudah di PCR. hmm, Kemudian kalau datang ke Indonesia, oke lah. Mungkin kita di PCR lagi. Kalau memang positif, silahkan. Kalau memang mau dikarantina, gitu ya. Atau kita sedang mengajukan second opinion, yaitu dijemput khusus ya, pulang. Karena apa? Karena selama ini faktanya ada orang-orang yang tersuspek tanpa gejala itu dibolehkan kok karantina di rumah, merawat dirinya di rumah tanpa ada penjagaan kan gitu kan. Nah itu harapan kita sih tidak ada karantina, oke PCR oke, perlakuan khusus terhadap mereka yang positif silakan, tetapi yang negatif harapan kita harus langsung pulang. Dan Nah, itu yang belum disetujui. kita, Kalau ini belum ada keputusan terkait dengan ini ya Pak Rizky ya. itu tadi belum, masih nunggu regulasi 1,5 bulan, 1,5 bulan tadi. Oke. Itu sedang digodok. Nah, yang kita ajukan adalah tentang itu proses karantina tadi, dan kita meminta kepada pemerintah untuk memberikan solusi booster tadi disediakan. Seperti itu, Mas. Baik, jadi sebenarnya Moderna juga sudah mulai dipakai, walaupun kemarin baru untuk tenaga medis, dan juga beberapa pabrik itu sudah menggunakan itu. Tetapi lazimnya memang masyarakat umum memakainya Sinovac itu sih. Nah, terkait dengan ini sinkronisasi antara Tawakalna dengan Peduli Lindungi, ini usaha yang dilakukan sudah seperti apa ini? Karena memang tidak terbaca di sana Peduli Lindungi. Betul. Jadi kemarin kita juga memberikan contoh satu negara yang mereka pakai sistem aplikasi tidak terdeteksi. Maka negara tersebut kemudian memakai sesuatu hal yang simpel sebetulnya. Simpel banget. Karena kalau kita pakai aplikasi itu sebetulnya banyak, mohon maaf ya, blind spotnya, titik hitamnya di mana aplikasi itu kan hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang melek terhadap teknologi. Yeah. Sedangkan yang umroh ini rata-rata orang-orang tua. Yang diizinkan kita di Indonesia juga kebanyakan 50-60 yang sudah tervaksin, yang mayoriti kan gitu kan, yang umroh gitu. Nah, maka negara tersebut seperti di Bangla itu mereka kemudian memakai ID, Mas. Pakai kartu. Pakai ID ya. Di mana di situ ada scan QR code gitu. Nah, itu lebih simpel, dia memudahkan sebetulnya, walaupun memang harus ada effort baru, yaitu membuat kartu ID kesehatan tadi. Kan itu sebenarnya lebih mudah itu kalau bikin kartu kayak gitu, dan lebih fleksibel juga. Fleksibel, simpel, ya kan, siapapun bisa memakai. Gitu. Ya nanti permasalahan yang terjadi paling di sana misalnya kartunya hilang gitu aja paling. Iya. Ya memang dalam setiap sesuatu kebijakan apapun itu, aturan selalu ada titik-titik lemahnya pasti gitu. Iya. Nah, tetapi kan kita harusnya meminimalisir mudarat-mudarat yang mungkin terjadi gitu loh. Kalau kita bicara tentang IT kan itu harus mensinkronkan antar sistem dua negara kan gitu. Kalau terkait dengan ini Pak, ada informasi untuk biaya haji, biaya umroh katanya naik. Kalau dulu biaya terendah 20, sekarang katanya naik 5 juta menjadi 25 juta. Ini penetapan biaya minimum dari pemerintah itu sebetulnya sudah dikeluarkan sejak tahun 2020. 2020 ya? Jadi yaitu 26 juta. Itu biaya minimum. Kenapa 26? 26 juta starting Jakarta. Karena itu sebetulnya bukan kenaikan, tetapi karena memang fasiliti yang digunakan itu berbeda. Gitu ya. Sekarang ini kan yang dibuka adalah hotel-hotel yang memang dekat-dekat dengan masjid. Dengan kelas bintang 5. Yang gitu. dengan harga ini ya? Iya, jadi kalau saya nilai, kalau memang regulasinya sudah bagus dan dibuka dengan mudah, harga itu sangat murah dengan fasilitasnya gitu loh, Mas. Ini nggak masalah gitu. Artinya ini jaraknya lebih dekat ya dengan masjid. Jaraknya dan kelas bintangnya. Oh gitu. Iya, jadi harga ini harga
sepele, harga murah sebetulnya gitu. Tapi dulu ketika umroh dulu di Masjid Nabawi misalnya, di utara Masjid Nabawi itu kan banyak sekali hotel-hotel di Indonesia, orang-orang Indonesia menggunakan hotel di situ itu dengan harga yang juga segitu itu. Apakah memang di hotel apa ya? Misalnya di apa di selatannya di selatan jalan itu misalnya apa itu ya? Saraya Tabah Hotel misalnya kayak itu Mas yang gimana ya? Apa lebih dekat seperti apa itu ya? Kalau di Madinah kita bilang semua masuk dalam ring dekat ya Mas. Nah, Madinah kan dekat semua itu kelihatannya. Iya, rata-rata karena di sana dikelilingi hotel, masjid dikelilingi hotel kecuali sisi sebelah selatan ada makam Baqi ya. Iya. Itu aja. Yang selebihnya semua dekat kalau Madinah. Jadi yang menentukan banget itu di Mekah. Di mana Mekah ini memiliki jalur-jalur yang melebar dan menjauh, kecuali di ring satunya adalah daerah Aziat Makarim, Isfalah itu pun ring 1 dan Jabal Umar, daerah Jabal Umar. Nah, hotel-hotel sekitaran yang saya sebutkan tadi itu biasanya memang dijual dengan harga-harga biasa seperti ini, seperti 25-26 juta gitu. Gitu. Jadi ini saya rasa kalau harga sih tidak masalah dan saya yakin sesuai fasilitas gitu ya. Iya, sesuai fasilitas. Saya yakin jamaah umroh tidak mempermasalahkan ini, tetapi yang mempermasalahkan justru ketika karantina nanti masih ditetapkan, karena karantina itu bisa sampai 6 juta 7 juta Mas. Untuk biaya karantina saja? Iya betul, ini yang akan memberatkan nantinya gitu kalau ini memang diberlakukan. Tapi sementara ini kabar dari sana kalau misalnya apa namanya sudah terbaca sudah vaksin kemudian hasil PCR-nya negatif atau enggak reaktif kayak gitu nanti di sana kan bisa langsung ya tidak usah karantina untuk informasi awalnya. Kalau di Saudi justru lebih mudah. Malah lebih mudah ya. Kalau memang iya di Saudi kalau memang syarat-syarat tadi sudah terpenuhi tidak ada lagi sistem karantina. Malah justru dari Indonesia ya berarti ya. Iya betul. Mohon maaf ya Mas. Memang itulah yang kita harus dorong, kita doakan juga pemerintahan kita untuk lebih fleksibel dan bijak dalam menentukan kebijakan yang pro terhadap kita lah, pro terhadap rakyat. Ya ini sekaligus dan kita memang seperti ini ketika dalam diskusi langsung dengan kementerian, dengan komisi juga kami sampaikan memang seperti ini. Kita harapkan betul-betul pro terhadap kita kaum muslimin, kebijakannya yang lebih condong terhadap kita. Ketakutan yang terukur gitu loh, yang beralasan gitu. Seperti aja tadi proses karantina ya. Ini kan reality di lapangan COVID yang tersuspek COVID tapi tanpa gejala itu kan dibiarkan dan memang diarahkan untuk karantina di rumah. Gitu loh. Selama ini kan seperti itu, karantina mandiri saja gitu. Nah, ini umroh ini sudah melalui banyak sekali screening. Selain sudah diwajibkan vaksin sampai 3 kali, 1 booster tadi gitu loh. Dan PCR harus negatif. Nah, apalagi gitu loh. Jadi mohon maaf itu memang kita sampaikan sekali terhadap pemerintah. Ayolah gitulah ya kita mencoba untuk lebih fleksibel dan memang melihat realiti juga. Dan jawabannya untuk Juklak Junisnya ini menunggu 1,5 bulan lagi ya. Iya. Wah masih lama juga nih. Ya memang kemungkinan andaikan pun memang Allah mudahkan dibukanya dari Indonesia, artinya peraturan di Indonesia clear, itu kemungkinan Desember atau Januari Mas baru berangkat. Oh gitu ya. Oke. Kalau terkait dengan iya gimana Pak? Kalau terkait dengan kuota gimana Pak itu Pak? Oh kuota ya, memang rumor tadinya ada kuota dibatasi 200.000 1 tahun. Tetapi pemerintah Saudi Arabia justru ternyata memiliki target yang luar biasa 2 juta per bulan. Oh per bulan ya malah ya? Per bulan 2 juta per bulan. Artinya di Saudi Arabia memang sedang mempersiapkan dirinya untuk membuka seluas-luasnya pintu umroh ini. Gitu. Jadi cuman tentunya dengan standar dan standar keamanan dan juga prokes yang ketat sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Kalau selama ini kan jamaah umroh dan haji yang dari Indonesia kan yang terbanyak di seluruh dunia kan, tentu harusnya ada prioritas lah gitu dari pemerintah Saudi Arabia. Haji terbesar di dunia, umroh terbesar nomor 2 di dunia. Nomor pertama? Ternyata Pakistan. Oh Pakistan terbesar ya untuk umroh ya. Iya. Tapi kalau 2 juta per bulan nampaknya bisa lah Indonesia itu ya.
Indonesia itu 1,3 juta per tahun selama ini. Selama ini. Selama ini ya. Loh, tapi ini ditantang 2 juta per bulan ya tadi ya? Bukan, itu untuk seluruh dunia. Oh, Mas. seluruh dunia. Targetnya Saudi Arabia. Oke. Iya. Jadi itu adalah targetnya Saudi Arabia untuk seluruh dunia. Mereka menginginkan seperti itu gitu loh, targetnya Saudi. Oke, tapi ini pelaksanaan di sana apakah ya juga masih dengan jaga jarak, dengan kayak gitu ya? Masih dengan gitu ya? Masih. Kita update terus, tim kita juga ada di sana, jadi masih seperti itu. Cuman memang tidak seperti dulu ya, dan masjid mulai penuh. Terutama di sa'i, di tempat sa'i itu tidak bisa terkontrol jaga jarak karena memang lari-lari ya, orang melakukan sa'i itu kan kumpul. Tapi untuk jamaah dan tawaf masih ya ada jarak lah, artinya tidak sepadat dulu umpel-umpelan dan lain sebagainya. Tapi yang di Hijri Ismail itu masih ditutup juga? Sometimes ya, kadang dibuka orang. Oh gitu. Tapi ya itu tadi masuknya ke situ juga hati-hati, tidak seperti dulu bisa gerdukan gitu, karena penjagaannya ketat ya, laskar di sana. Makanya dulu kan sepertinya sangat-sangat gerdukan gitulah, pokoknya rebutan lah masuk ke dalamnya itu. Kalau sebelum ada COVID ya memang cenderung tidak terkendali, memang sangat berbeda Mas, sangat berbeda sekali. Jadi kayak di masjid itu sekarang setelah selesai sholat itu askar langsung turun untuk merintahkan ini ya jamaah untuk keluar. Paling pikir 15 menit, 20 menit, habis itu keluar biar. Jadi nggak bisa bersantai-santai kayak dulu. Misalnya saya berangkat zuhur, nanti pulang asyar, atau berangkat asyar nanti pulangnya isya gitu, nggak bisa ya? Ya itu di tempat-tempat khusus nggak bisa, tetapi sebagian khususnya di daerah tawaf bisa dong. Orang tawaf kayak kalau antum mau tawaf terus dari situ. Enggak, artinya kalau misalnya ya di luar batas tawaf itu, misalnya kita mau habis sholat mau duduk di situ kayak mau zikir sampai nanti itu bisa. Kelihatannya nggak bisa ya? Nggak bisa. Saat ini nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Wah, agak terbatas juga ya. Pengen berlindu-lindu lama di situ. Waktu jam ibadah memang. Oke, sebagai penyelenggara nih Pak, apa harapan panjenengan ini dengan dibukanya umroh kembali? Apakah berharap ada kemudahan soal persyaratannya atau apa, dan bagaimana kemudian nanti teman-teman di seluruh Indonesia di biru-biru umroh yang ada selama ini komunikasi seperti apa Pak? Jadi yang pertama saya sampaikan Mas, bahwa apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu adalah suara asosiasi menyuarakan pengusaha dan juga jamaah. Jadi kami adanya asosiasi dan kami menjadi pengurus pusat di DPP Ampuri yang mewakili para pengusaha di seluruh Indonesia ya. Itu kita memang menyuarakan apa yang kita suarakan tadi adalah satu suara dengan jeritan para pengusaha travel serta jeritan kaum muslimin. Coba ya Mas. Ketika kebijakan-kebijakan yang memberatkan nanti terjadi, itu impact secara langsungnya adalah impactnya adalah ke jamaah, ke kita, ke pengusaha juga, gitu loh Mas. Dan ke asosiasi, karena keluhan-keluhan tadi akan datang ke asosiasi. Misal karantina 8 juta, jamaah akan berat, ya kan? Tadinya orang mau berangkat nabung jauh-jauh hanya untuk berangkat umroh, kemudian harus memikirkan untuk itu juga. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak jadi berangkat. Terus imbasnya ke pengusaha, pengusahanya tadinya misalkan memberangkatkan 1 bulan 100 orang, jadinya mungkin tinggal 20 orang. Kan gitu Mas. Iya. Terus asosiasinya juga dikritikin, ini gimana perjuangan kalian. Jadi apa yang kita suarakan dari tadi itu adalah sebetulnya sudah mewakili semuanya gitu loh. Saya yakin seluruh kaum muslimin ya merindukan Baitullah gitu. Dan perlu kita catat, kemarin yang tertunda saja itu yang tercatat di Diskobato, di sistemnya Kemenak itu sudah hampir 70.000. Belum yang tidak tercatat. Yang tidak tercatat bisa 5 kali lipatnya dari itu Mas. Wow. Kenapa? Karena sistem Diskobato itu dibuka adalah ketika sudah menjelang keberangkatan. Sedangkan pendaftaran dibuka 6 bulan menjelang keberangkatan. Kita kemarin ditutup di bulan Februari tanggal 28. Sudah ada keberangkatan bulan Maret, ada keberangkatan bulan April, ada keberangkatan bulan Mei, Ramadan. Nah, kita bisa bayangkan yang ditutup per hari itu adalah sekian. 60.000. Kira-kira 3 bulan berikutnya sampai berapa ratus ribu. Nah, dan mereka ini adalah rindu Baitullah. Orang-orang yang kangen yang memang sudah ingin berangkat ke Baitullah. Belum lagi yang lainnya. Yang tadi sesuai dengan catatan kita, di setiap tahunnya itu ada 1,3 juta dari seluruh Indonesia berangkat ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah umroh saja itu. Belum haji. Oke. Ya, otomatis kalau sudah
berapa tahun ini, 2 tahun kita berhenti, Mas. Itu ada sekitar 2,6 juta orang yang sudah merindukan Baitullah. Belum haji yang tertunda, 250.000 per tahun. 2 tahun sudah setengah juta orang. Minimal 3 juta orang ini sudah kangen banget, Mas, dengan berangkat ke Saudi. Nah, ini mohon juga menjadi perhatian. Semoga ada stakeholder ya dari pihak pemerintah yang mendengarkan ini. Dan harapan kami ya regulasi di Indonesia jangan lebih ribet dari di Saudi lah, gitu. Harapan kita di situ. Kalau perlu Saudi dipermudah. yang menerima, iya harus dipermudah, bukan kalau bisa harusnya dipermudah, gitu kan. Saudi Arabia itu kalau kita bicara tentang resiko, Saudi Arabia memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Kenapa? Karena dia negara penerima dari banyak negara yang masuk ke tempat dia, gitu lah. Kemajemukannya semakin tinggi. Nah, seperti itu. Itu sekarang sudah membuka dengan prosedur yang mereka tetapkan. Dan Masya Allah itu luar biasa banget. Kita menyambut gembira itu. Nah, mohon ya Indonesia lebih fleksibel tentunya dari negara Saudi dan juga mensupport penduduknya, karena kami kan kita semua kan penduduk Indonesia ya, kaum muslim Indonesia adalah penduduk Indonesia dan muslim terbesar di dunia. Masya Allah. Dan dari harapan kami semua, pemerintah mendukung dan juga mempermudah regulasi. Dan menurutnya dengan apa keputusan ini nanti membuka peluang juga ya kemungkinan haji bagi jamaah Indonesia untuk tahun berikutnya, tahun 2022 berarti sudah mulai gitu ya? Ini harusnya. Harusnya begitu. Harusnya. Kalau kita bicara harusnya ya Bismillah harusnya seperti itu gitu. Kalau Indonesia memang membuka dengan bagus, tentu dengan standar prokes yang baik gitu ya. Kejadian kemarin Mas ini mungkin kita menjadi satu titik ini ya, menjadi satu titik pengalaman dan juga nasihat bagi kita. Pelajaran penting. Kejadian kemarin yang kemudian dihentikan itu kan ada rumornya sih ada kesalahan sistem PCR yang tidak sama antara Indonesia dan Saudi Arabia. Sehingga di Indonesia itu ada jamaah dikatakan negatif, kemudian di sana ternyata positif. Nah, hal-hal kayak gini ini jangan sampai terjadi sehingga kepercayaan pemerintah Saudi terhadap kita tidak ternodai ya. Dan harapan kami himbauan juga kepada teman-teman para pengusaha travel ya, jangan sampai kita menghalalkan segala cara ketika dibuka terus mau-maunya gitu ya. PCR-nya entah PCR seperti apa misalkan kayak gitu ya, vaksinnya juga gak jelas, yang penting dapat surat saja, jangan sampai kayak gitulah, karena itu nanti juga akan berimbas kepada semuanya. Yang merugi bukan hanya antum tapi semua teman-teman kita yang baik-baik pun ikut dalam imbas itu. Jadi itu juga harapan kita dan himbauan kepada teman-teman pengusaha travel untuk benar-benar mengikuti prosedur yang ini ya, dengan jujur dan sebagainya. Gini Pak Rizky, saya itu berpikiran kalau misalnya ya kita sudah mempersiapkan, saya jamaah umroh misalnya, saya sudah membayar 26 juta karena hasil PCR, hasil sudah vaksin dan sebagainya di Indonesia sudah siap berangkat. Nanti kalau misalnya di sana di Arab Saudi datang di sana di PCR kembali oleh pemerintah sana dan ternyata hasilnya kita adalah positif, kan perlu dikarantina. Oleh karenanya misalnya karantina sampai 5 hari. Pembiayaan menjadi membengkak pada pribadi orang yang di PCR positif berarti ya. Nah, jadi masalah itu kita alhamdulillah asosiasi juga sudah mengantisipasi, yaitu dengan cara memberikan asuransi, Mas. Oh, ada asuransinya. Iya, ada asuransi COVID sekarang dan insya Allah itu bisa kita tangani lah sejauh ini hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa tangani. Nah, kalau hal-hal seperti itu insya Allah saya yakin nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika permasalahan tahun lalu seperti alat PCR ataupun sistem yang dipakai PCR Indonesia dengan PCR di Saudi tidak sama, ini yang menjadi masalah gitu loh ya. Makanya itu. Yang nanti satu pesawat misalkan ngangkat 200 orang nyampe Saudi positif semua, walah. Wah ya ini ya, jadi masalah besar itu nanti. Sebenarnya PR besarnya kayak gitu. Seperti saya sendiri kan kemarin berangkat di bulan November ya 2020. Itu di satu pesawat kita ada 10 orang yang ketolongan. Ya memang ada beberapa hal yang ada titik di mana kita melihat memang kenapa itu bisa terjadi gitu loh. Kemudian bisa muncul, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi sebagai bahan koreksi. Akhirnya apa Mas? Satu pesawat di karantina Mas. Oh, satu pesawat semuanya di karantina? Satu pesawat di karantina Mas. Jadi ada umroh karantina ya, umroh 1 November itulah. Nah itu pembiayaannya seperti apa kemudian? Biaya karantinanya?
Kalau tentang pembiayaan karantina, Saudi Arabia luar biasa, nggak ada pembiayaan apa-apa, ya udah. Nggak ada pembiayaan ya? Sudah ditanggung pemerintah Arab Saudi maksudnya? Iya, ditanggung pemerintah Saudi Arabia, makan diantar di kamar semua di ini. Tapi masalahnya bukan itu, kita nggak bisa ibadah, itu masalahnya. Waktunya Dan habis karantina. hati kita makin teriris-iris, Mas. Terutama saya sendiri aja lah ya. Saya ini di Masjid Jabal Umar. Kita berada di tepi masjid, tiap hari nengok Ka'bah, tapi nggak bisa masuk ke sana. Itu berapa hari di karantinanya waktu itu? Kita umroh totalnya itu kalau tidak salah sekitar 13 atau 14 hari ya. Dan kita hanya bisa keluar masjid cuma 2 kali. Oh, jadi berarti hampir 11 hari kami di karantina. Melihat tiap hari nggak bisa masuk ya? Iya, itu kan lebih menyakitkan lagi. Kalau kita lihat di Indonesia nggak bisa masuk masjid, wajar. Ini di tepian masjid nggak bisa masuk gitu lah. Masya Allah. Karantina, nengok dari jendela gitu kan. Dan kita waktu itu di swab sampai 3 kali, PCR 3 kali. Oke, sampai diketahui negatif gitu Bu, karantina selesai. Akhirnya pada waktu itu bisa masuk ke masjid apa enggak waktu itu? Waktu itu gini, jadi prosesnya adalah kita datang karantina 3 hari PCR, yang negatif langsung berangkat umroh. Oh langsung ya, yang negatif ya? Termasuk jenengan negatif ya? Saya negatif, alhamdulillah. Terus ada temen ya yang positif, ada 10 orang, 11 orang positif. Nah, tapi kemudian setelah umroh didapatkan kabar ada beberapa orang lah intinya ya. Inilah teman-teman pengusaha ini kadang ya Allah. Ini ada satu pelanggaran dan Saudi Arabia menemukan itu, kita dikarantina lagi. Masya Allah. Di karantina lagi. Sampai pulang. Menjelang pulang kita baru boleh ke masjid, itu pun yang PCR ketiga dinyatakan negatif. Termasuk tadi yang sebenarnya termasuk jenengan yang negatif tadi akhirnya dikarantina lagi ya? Karantina lagi, gitu. Waduh. Dan PCR 3 kali itu negatif terus. Coba luar biasa nggak coba? PCR 3 kali negatif terus tapi dikarantina terus. Wah, artinya ini ya kayak diiris-iris betul tuh artinya. Nah iya betul. Masya Allah. Kita betul-betul. Tapi disitulah kita benar-benar bisa muhasabah bahwasannya haji umroh itu betul-betul panggilan Allah Ta'ala. Iya. Jadi itu betul-betul takdir yang Allah tetapkan. Kalau tidaklah Allah tetapkan kita bisa masuk ke Masjid Nabawi, Masjid apa namanya, Masjidil Haram. Kita di situ aja nengok udah nggak bisa masuk. Nah itu dia ya. Betul-betul belum ada panggilan tuh. Iya, kekuatan kaidah usul la haula wala quwata illa billah. Manusia ini nggak mampu berbuat apa-apa kecuali atas izin Allah. Ya itulah. Baik. Betul. Baik Pak Rizky Sembada, ini terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada para pengusaha biro umroh yang ada di Kota Solo Raya dan sekitarnya, bahkan se-Jawa Tengah yang bisa menyimak siaran ini melalui streaming radio juga, bahkan seluruh Indonesia. Biasanya banyak juga yang dari luar negeri juga menyimak kita. Dan silakan juga untuk warga masyarakat yang pengen banget melaksanakan umroh dari 2 tahun yang lalu tapi tertunda sampai hari ini. Silakan, ingin disampaikan apa? Silakan Pak Rizky. Jadi yang pertama untuk sama teman-teman pengusaha travel ya, kita pertama kali adalah tetap kita meletakkan hati kita ridho atas segala ketetapan Allah. Karena ketika hati kita ridho terhadap ketetapan Allah, maka niscaya kita akan tetap berhusnudzonillah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap ketetapannya selalu ada hikmah, ada ibrah kebaikan walaupun mungkin terasa buruk bagi kita. Tapi yakinlah bahwa itu ada kebaikan bagi kita. Itu yang pertama, agar kita tetap ridho dan ikhlas. Yang kedua, dengan ridho dan ikhlas tadi, maka kita akan banyak muhasabah diri dan terus semangat mencari barakallahu fikum rahmat Allah, berburu rahmat Allah. Karena sesungguhnya musibah yang menimpa kita sebesar apapun itu, nikmat Allah kepada kita itu adalah jauh lebih besar. Tapi seringkali tidak kita sadari. Maka kita harus tetap bersyukur dan tetap semangat, ya. Tetap semangat dan juga semangat dalam bersiar dan berdakwah, menyebarkan panji-panji, mengajak orang ke Baitullah walaupun belum jelas kapan berangkatnya. Itu ya, motivasi itu saya selalu tanamkan ke diri saya dan saya tanamkan ke teman-teman semua, dan itu yang kita lakukan, Mas. Jadi kita tetap menjaga semangat ya, jamaah tetap semangat. Nah, yang kemudian yang ketiga, semangati juga jamaah-jamaah kita. Itu semangati mereka. Karena apa? Karena ketika seseorang telah mendaftar dan sudah membayar biaya umroh dan dia memang harusnya sudah berangkat, kemudian qadarullah dia belum berangkat, insya Allah dia sudah mendapatkan pahala semisal bagaimana dia melaksanakannya.
secara penuh. Nah Ya. ini kita harus tanamkan ke mereka, jangan putus asa dan biar tetap juga dia semangat untuk mendaftar. Nah adapun untuk kaum muslimin, maka sama yang pertama adalah kita ridho dengan ketetapan Allah dan kita berpikir baik terhadap ketetapan Allah, dan mari kita bersama-sama berdoa pengusaha dan juga kaum musliminnya untuk mendoakan para pemimpin kita, ya, untuk mendoakan para pemimpin kita agar beliau-beliau ini dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memikirkan kepentingan umatnya dan menjadikan barakallahu fik ya keputusan-keputusan yang beliau ambil nantinya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nantinya itu adalah kebijakan-kebijakan yang condong terhadap kepentingan rakyat gitu ya, kepentingan penduduknya, dan kita yakin setiap kebijakan itu ada kepentingan. Ya. Cuman yang kita harapkan di sini condong terhadap kepentingan rakyatnya. Ya, kita doakan bersama. Jangan kita caci maki, jangan kita olok-olok karena mereka juga manusia. Maka kita doakan yang terbaik untuk pemimpin kita, dan doa yang baik akan kembali kepada kita semuanya. Siap. Ya, mungkin seperti itu saja pesan dari saya. Baik Pak Rizky, terima kasih pagi ini waktunya sudah saya ganggu Pak. Nanti lain kesempatan kita akan cari-cari informasi. Kalau ada informasi baru kita hubungi lagi Pak ya. Insya Allah Baik. siap untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.